Sebelum nonton video ini, gua mau kalian kosongin gelas dulu biar kalian bisa paham apa yang gua sampaikan. Karena ini penting banget dan gak semua trader itu bisa menerima. Tapi disclaimer on dulu, video ini dibuat untuk edukasi, bukan ajakan untuk kalian harus full margin. Tapi gua pengen buka pikiran kalian. Semoga dengan adanya video ini, itu bisa edukasinya semua bisa tersampaikan. Nah, full video ini khusus buat kalian semuanya yang klik video ini. Yang perlu digarisbawahi ketika kalian trading di forex itu ada dua style low risk dan style high risk. Ini tergantung kalian dan kalian bebas mau pakai yang mana. Cuman di sini yang gue bahas adalah high risk style karena di sini yang gue lakuin adalah full margin trading, yang dimana gue meresikokan semua balance atau saldo di akun gue untuk gue dapetin reward yang jauh lebih besar yang dinamakan full margin. Di sini gua full margin buy di price 2570 yang dimana harga ini itu sangat kredibel banget guys. Kenapa alasan gua berani banget untuk ambil buy position ketika market seperti ini? Yang perlu kita ketahui bahwasanya fluktuatif daripada volatile price di XAUUSD itu sangat-sangat kencang banget guys. Dilihat dari beberapa bulan terakhir itu dia full bullish dan area-area resisten terkuat yang ada di harga-harga sebelumnya itu tidak ada pengaruh apapun. Jadi di sini karena kekuatan bullish yang masuk di market, gua tetap kekeh untuk melakukan buy position beberapa kali. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk posisi gua yang pertama itu adalah buy, teman-teman. Buy position dengan lot 0,11 ya, itu satu layer pertama. Ketika running gua tambah satu layer lagi di yang 0,03, gua ambil yang agak atasan. Jadi cara entry ya, ketika kalau semisal kalian pengen ngeflip ya, misal kalian udah WD nih ya kan, udah WD sekian juta, 15 juta sekian atau mungkin 40 juta sekian. Ketika kalian WD 40 juta kan otomatis ada sisa tuh. Kalau semisal kalian mau full margin, kalian mau high risk style, kalian pakai uang sisa ya, atau profit sisa, it's no problem, atau sisa WD. Itu malah lebih bagus, resikonya lebih terjamin. Kalaupun margin call ya, atau modal yang ada di dalam balance account itu habis, ya nggak ada pengaruh apa-apa karena kalian udah WD. Jadi yang gua lakukan ini adalah sisa profit yang udah gua withdraw atau gua tarik. Jadi kalau misal katakanlah ya setup ini gagal, let's say nggak ada masalah karena gua udah withdraw. Nah, jadi udah paham ya. Oke, di sini udah running sekitar 10 jutaan, teman-teman. 10 jutaan, 12 jutaan, teman-teman. Yang dimana alasan kenapa gua buy position itu super simple. Kalau misal kalian mengetahui karakteristik gold itu menggunakan support and resistance udah jauh cukup bagus guys. Jadi kalian nggak perlu pakai teknik-teknik yang terlalu ribet ya, karena ini gold, kalian pakai support resistance itu udah bagus karena market cap di gold itu jauh paling besar guys dibanding pair lainnya atau mungkin community lainnya. Jadi mengapa kalau semisal kalian trading di gold itu jauh lebih enak atau jauh lebih gampang kalau misal kalian menggunakan support dan resisten ya. Ada beberapa hal yang harus kalian lakuin ya, mau kalian style trading high risk, style trading low risk, kalian wajib menggunakan akun yang dimana akun itu siap hilang, semua apapun itu. Maksudnya gimana mas? Jadi uang yang kalian depositkan kepada akun, entah itu akun low risk, entah itu akun high risk, itu pastiin uang yang bener-bener kalian siap hilang teman-teman. Jadi kalau misal katakanlah hari ini margin call atau hari ini kena SL, ya kalian nggak kena mental, ya kan? Kalian nggak kepancing emosinya. Jadi sehingga malah lebih gampang kalau misal kalian manage keuangan guys. Karena gua lihat tuh banyak banget trader-trader yang sekali kepancing emosi, sekali kepancing SL ya, ketika posisinya SL dia langsung kebakar. Dia deposit lagi, ini full margin lagi, deposit yang lebih gede dengan lot yang lebih gede dengan tujuan recovery dengan waktu yang singkat, itu nggak boleh guys ya. Jadi ada satu setup yang dimana itu adalah best moment dan itu gue yakin setiap harinya ada. Jadi so far kalau semisal kalian berada di posisi ini dan klik video ini, gua tekankan ketika kalian sekali full margin dan margin call, jangan sekali-kali untuk tambah muatan lagi. Jangan sekali-kali deposit lagi di hari yang sama. Kalian bisa coba di hari berikutnya. Karena kenapa? Kalau semisal kalian langsung deposit, otomatis psikologi kalian itu akan terganggu guys. Ya kalau semisal marketnya bagus, kalau semisal marketnya nggak berpihak kepada analisa lu, ujung-ujungnya uang lu bakal habis dan lu buang-buang uang gitu aja.
Jadi gua nggak mau kalian melakukan hal-hal goblok seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kemarin tuh banyak banget yang tanya, Bang, kenapa sih lu bisa berani banget open posisi banyak dengan modal yang relatif kecil? Di sini gua akan bongkar tekniknya, teman-teman. Jadi ketika kalian melakukan full margin teknik ya, atau full margin style, teman-teman, kita nggak langsung ya entry di satu harga. Kita nggak bisa langsung entry di satu harga, itu nggak bisa. Kita harus bener-bener step by step, teman-teman. Jadi kalau misal kalian lihat ya, transaction gua atau entry position gua itu 0,11 nya ada 2 ya. Ini kuncinya di sini sih. Ini adalah position setup aku ya. Kalau misal kita tengok di time frame 15, ini bentukannya seperti ini. Jadi ini gua entry-nya berdasarkan time frame H1 ya. Gua analisanya time frame 15 dan target gua itu nggak banyak, sekitar 100 pip. Nah, jadi dengan ini sebenarnya ya kuncinya adalah di layar yang paling bawah. Karena kebanyakan trader itu goblok. Trader goblok itu lot yang paling gede itu ditaruh di atas, sedangkan dengan posisi dia posisinya buy. Otomatis ketika plotting balance-nya nggak kuat, guys. Jadi satu hal yang penting, kalau misal kalian pengen full margin, usahain kalian entry pertama itu bener-bener paling bawah. Jadi ketika udah running ya kan, running dikit kalian bisa tembak, masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Kalau harga bener-bener sesuai dengan analisa lu, gue yakin dia bakal terus naik, teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya terkena floating terus margin call. Tapi kalau semisal kalian margin call, ya udah nggak usah dipaksa. Dipaksa pun lu bakal miskin, karena otomatis kalau semisal kalian paksa itu bakal ngegerus saldo kalian, bakal ngegerus menambah loss kalian. Kalau gua ya trading full margin itu seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Cuman yang jelas resiko trade gua untuk full margin itu maksimal 3 juta. Kalau semisal udah 3 juta ya udah gua stop. Nah, seperti trading umumnya, kalau semisal kalian pengen ngelakuin hal apapun itu ada batasannya ya. Batasan loss itu wajib diperhatikan, guys. Wajib diperhatikan, karena kalau misalkan nggak memperhatikan batasan kerugian, otomatis nanti bakal ngegerus yang lain. Jadi kalian wajib punya batasan. Misal, Mas, aku punya saldo total 100 juta di akun trading. Aku pengen full margin dengan balance 1 juta, maksimal kerugianku di 3 juta. Nggak masalah ya. Kalian buat 3 akun, tes. Kalau hari itu kalian margin call 3 kali, kalian stop, teman-teman. Lanjut di esok harinya. Ya sebenarnya sama seperti trading lainnya. Cuman kalau semisal kalian full margin dengan akun perang, resiko kalian tuh fix, teman-teman. Ya, kalian masukin 1 juta, kalau full margin habisnya cuma 1 juta. Berbeda kalau semisal kalian barbar di akun utama. Kalian mau manage nih, hari ini aku mau full margin nih ya, modal 2000. Tapi lotnya pelan-pelan, terus kalian pasang SL ya, itu ada banyak banget kemungkinan. Selain harganya itu bisa meleset atau kerugian kalian itu bisa meleset lebih besar, belum lagi kalau semisal posisi kalian itu terkena slippage. Itu sering banget terjadi ketika news besar seperti NFP, CPI, itu sering terjadi yang namanya slippage. Misal kalian harga SL di 30 pips, tiba-tiba ke hitnya di 70 pips, itu kerugiannya itu jauh lebih besar. Kalau semisal kalian trading full margin di news dan balance akun kalian masukin 1 juta atau 100 dolar, ya fix kerugian kalian itu cuma 1 juta atau 100 dolar. Jadi sampai sini paham ya apa yang gua sampaikan. Gua sampaikan seperti ini untuk kalian semuanya yang sering barbar di market atau mungkin sering trading tapi kayak ngerasa gua ruginya banyak banget, Bang. Ya itu karena faktor seperti itu. Jadi untuk pembatasan risk management itu bervariasi. Jadi risk management versi gua itu menurut gua lebih efisien aja, karena kita udah dibatasin secara tetap, teman-teman. Kalau 1 juta ya 1 juta, 2 juta ya 2 juta, nggak ada tambahan 1.500.000 atau 1.050.000, nggak ada, bro. Jadi udah, kalau misal udah fix ketika kalian menggunakan akun perang, ya udah resiko kalian cuma segitu, tapi rewardnya itu kalian bisa dapetin seperti modal akun utama. Nah, ini enaknya di sini. Jadi rise to reward rasionya, risknya kita bisa atur, rewardnya itu unlimited. Jadi kalian jangan terlalu pesimis, coba kalian buka pikiran kalian, jangan terlalu terpaku lah. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. Nah, cara ini udah gua sampaikan di member private group gua, yang dimana kalau misal kalian cek di websitenya di Jinvest, ada yang udah beli motor, ada yang udah beli rumah, ada yang punya tabungan lebih dari 100 juta hasil dari menggunakan style trade gua. Dan ini bener-bener dimana resiko kalian udah dibatasin, udah difixkan.
Jadi dibatasinya bukan hanya karena SL, teman-teman. Kita nggak pakai SL, tapi resikonya itu fix atau tetap. Jadi bedanya di sana. Bedanya di sana. Kalau misal kalian trading nih ya kan, katakanlah modal 10.000, entry 1 lot tes SL 30 pips. Belum tentu ya. Belum tentu itu ketika lo SL kurangnya cuma $300. Belum tentu. Kadang 324, 325, 350, bahkan kalau semisal slippage-nya parah bisa sampai 700. Itu banyak, teman-teman. Banyak terjadi. Jadi bedanya di sana. Jadi mungkin gitu aja yang gua sampaikan. Kalau semisal lo ada pertanyaan atau gua pengen bahas apa, silahkan komen aja di bawah. Kalau semisal menarik, gua akan buatkan videonya buat kalian semuanya. Be smart.